Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winaudia Priliani, kelas PAI 2D dengan NIM 010122011101, kode unik 010122011101 PM654Y. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi sebagai memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Al-Quran yang diampu oleh Bapak Didi Ahmadiyah, SKI, SHI, MPDI. Baik, adapun materi-materi yang akan saya sampaikan itu ada 4. Yang pertama, Ulumul Al-Quran. Yang kedua, Nuzulul Al-Quran. Yang ketiga, Asbabun Nuzul. Dan yang terakhir adalah Munasabah Al-Quran. Adapun yang pertama itu Ulumul Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum yaitu ilmu agama Islam, dan secara khususnya adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, dan munasabah Al-Quran. Ruang lingkup Ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran adalah ilmu yang mempunyai ruang yang luas yang mencakup semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Ulumul Al-Quran adalah ilmu yang tidak terbatas pada ilmu agama maupun umum. Ulumul Al-Quran, ilmu agama, dan bahasa Arab. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang dimaksud ilmu nuzulul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Tahap-tahap turunnya Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selama ini kita merayakan atau memperingati turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan 17 Ramadan masih pertengahan 10 hari. Jadi yang salah, apakah kita memperingati di 17 Ramadan atau Al-Quran yang benar? Semuanya benar. Tetapi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah SAW. Sedangkan 17 Ramadan ialah turunnya di Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Jadi semuanya benar. Turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan sama Lailatul Qadar. Cuma perbedaannya itu kalau Lailatul Qadar itu dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW, sedangkan 17 Ramadan yaitu di Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Terus kapan Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfud? Yaitu Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfud sudah dari zaman azali atau sebelum manusia, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfud. Artinya Allah tidak menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu bertahap-tahap, dari Allah kemudian ke Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan ke Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran sebagai wahyu dan petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Atau menurut Mana Al-Qottan, Asbabun Nuzul adalah suatu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Untuk menjelaskan turunnya ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum atau ajaran, baik karena sebuah peristiwa atau pertanyaan.
Salah satu tujuan adanya asbabun nuzul yaitu memudahkan penghafal dalam memahami ayat. Jadi mungkin kalau sudah paham ayat tersebut, sudah paham apa isinya, jadi memudahkan bagi penghafal untuk hafal ayat tersebut gitu. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran secara bahasa itu ada 3, yaitu Al-Muqarabah, Al-Mushkalah, dan Al-Muwafaqon. Al-Muqarabah atau kedekatan, Al-Mushkalah keselaraan, Muwafaqon kecocokan. Adapun secara istilahnya yaitu ada 2 pendapat. Yang pertama, Az-Zarkasih, yaitu suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal tatkala yang dihadapkan dengan akal akan menerimanya. Dan pendapat yang kedua yaitu menurut Mana Al-Qotton, yaitu aspek yang punya keterkaitan kalimat dengan kalimat lain atau suatu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam munasabah Al-Quran yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar nama surat dengan tujuan turunnya. Contohnya ada surat At-Taubah. Terus yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Yang keempat, antar ayat yang letaknya berdampingan. Dan yang terakhir yaitu munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya itu surat Al-Hadid dan surat sebelumnya itu surat Al-Waqiah di ayat terakhirnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.